Selamat datang kembali teman-teman di dalam channel Pintar Matematika bersama saya Hubertus Budianto. Di dalam video kali ini kita akan mencoba banyak latihan soal tentang eksponensial. Harapannya adalah ketika kita banyak berlatih soal tentang eksponensial, maka berbagai macam bentuk tipe soal tentang eksponensial teman-teman bisa mengerjakannya dengan baik. Oke, langsung saja kita coba ke soal nomor 1. Bentuk sederhana dari eksponensial ini ya. Nah, kita akan sederhanakan. Langsung saja jawab. 7/84. Ini kalau kita bagi dengan 7, nah berarti yang di atas itu tinggal 1, yang di bawah itu tinggal berapa? Tinggal 12 ya. Karena 12 kali 7 itu sama dengan 84. Yang di atas tinggal 1, yang di bawah tinggal 12. Kemudian di sini ada X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat minus 7. Pangkatnya dikurangi. 3 dikurangi minus 7. Jadi menjadi X pangkat 10. Ya. Kemudian di sini Y pangkat min 4 kita pindah ruas, kita pindah ke bawah ya jadi penyebut. Berarti pangkatnya menjadi plus Y pangkat 4 dikali Y pangkat minus 1. Pangkatnya dikurangi sehingga menjadi Y pangkat 3. Z pangkat minus 6 ditaruh di penyebut jadi Z pangkat 6. Z pangkat 6 dikurangi 4 berarti tinggal Z pangkat 2 ya. Jadi jawabannya yang mana ini? X pangkat 10, 12 Z pangkat 3, Z kuadrat. Oke. Jawabannya adalah yang E. Lanjut ke soal berikutnya. Jika 2 pangkat X sama dengan 3, 3 pangkat Y sama dengan 4, dan 4 pangkat Z sama dengan 5, berapakah 2 pangkat XYZ ditambah 1? Nah, 2 pangkat ini ya, kita jadikan ke bentuk logaritma. Ada yang tahu teman-teman? Kalau 2 pangkat X sama dengan 3, maka logaritmanya bagaimana? Betul, 2 log 3 sama dengan X. Gitu ya. Sekarang, ini yang 3 pangkat Y sama dengan 4. Kalau kita ubah ke dalam bentuk logaritma, menjadi bagaimana? Betul, 3 log 4 sama dengan Y. Kemudian, kalau yang 4Z sama dengan 5, kita ubah ke bentuk logaritma. Berarti 4 log 5 sama dengan Z. Ya. Nah, kita lanjutkan di sebelah kanan di sini. Maka 2X, Y, Z ditambah 1 sama dengan berapa? Gitu ya. Sekarang kita cari dulu X, Y, Z di sini. Berarti X dikali Y dikali Z itu sama saja berapa teman-teman? Ya sama saja 2 log 3 dikali dengan 3 log 4 dikali dengan 4 log 5. Nah, ini bilangan di sini sama basisnya kan sama ya. Kemudian 4 di sini sama basis berikutnya juga sama. Maka ini menjadi apa? Ini bisa dihilangkan. Nah, menjadi 2 log 5. Ini memakai sifat-sifat logaritma. Nah, berarti kita lanjut ke pertanyaannya. 2 pangkat X, Y, Z ditambah 1 itu kan sama saja 2 pangkat X, Y, Z dikali dengan 2 pangkat 1 ya. Kita geser ke atas. Nah, berarti kita tulis apa di sini? 2 pangkat X, Y, Z kan jadi 2 log 5 ya. Pangkat 2 log 5 dikali 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 tetap 2. Nah, pakai sifat logaritma, kalau ada 2 pangkat 2 log 5, ini nilainya sama dengan 5. Berarti 5 dikali 2, nilainya sama dengan 10. Tuh.
Jawabannya adalah 10D. Jika 9 pangkat M plus 1 dikurangi 2 kali 9 pangkat M sama dengan 14, maka berapakah 27 pangkat M? Di sini kita mencari nilai M terlebih dahulu. Oke, 9 pangkat M plus 1. 9 bisa kita tulis 3 pangkat 2. Nah, 2 dikali M plus 1 berarti menjadi 2M plus 2. Seperti ini ya, teman-teman ya. Kemudian ini dikurangi 2 kali 9M ditulis 3 pangkat 2, kemudian dikalikan dengan M. Sama dengan 14. Nah, 3 pangkat 2M plus 2 kita bisa tulis 3 pangkat 2M dikali dengan 3 pangkat 2. Dan ini dikurangi dengan 2 kali 3 pangkat 2M. Sama dengan 14. Kita lakukan pemisalan. Yang dilakukan pemisalan apa? Yang dilakukan pemisalan adalah 3 pangkat 2M kita misalkan dengan P. Supaya menyederhanakan persamaannya ini ya. Sehingga apa nih? 3 pangkat 2M kali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu kan 9. Kita tulis 9. Ini 3 pangkat 2M jadi P. 9P dikurangi 2. Ini kan jadi P ya. Berarti P sama dengan 14. 9P kurangi 2P. 7P sama dengan 14. Kita lanjut di sini. Maka P-nya sama dengan 2. Sekarang kita kembalikan ke bentuk asalnya. P itu kan 3 pangkat 2M. 3 pangkat 2M sama dengan 2. Maka apa nih sini? Maka apa? 2M itu sama dengan 3 log 2. Ya. 2M sama dengan 3 log 2. Atau M itu sama dengan setengah dikali 3 log 2. Atau bisa ditulis 3 log 2 pangkat setengah. Atau bisa ditulis 3 log akar 2. Oke, sekarang kita kembali ke pertanyaan awal. 27 pangkat M. Nah, maka berapa ini? Maka 27 pangkat M sama dengan berapa di sini? 27 kita ubah menjadi 3 pangkat 3 dikalikan dengan 3 log akar 2. Nah, berarti ini menjadi apa nih? 3 pangkat dengan 3 log 2 pangkat 3 per 2. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, 3 pangkat 3 log gitu ya. Maka apa? Yang tersisa tinggal ini saja. 2 pangkat 3 per 2. Ini sama saja akar pangkat 2 dari 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 itu berapa, teman-teman? Betul. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Dari akar dari 8. Kita sederhanakan, 8 itu kan akar dari 4 dikali 2. Betul? Ya. Sehingga akar 4 dikali akar 2. Gitu. Sifat akar, sifat bentuk akar. Nah, berarti berapa ini? 2 akar 2. Akar 4 kan 2. Nah, jawabannya adalah 2 akar 2. 2 akar 2. Jawabannya adalah yang C. 2 pangkat N ditambah 2 dikali N pangkat N-4 per 12 N-1. Kita sederhanakan. Oke, kita sederhanakan. Jawab 2 pangkat N plus 2 ini dikalikan dengan 6 pangkat N min 4. Kemudian per. Nah, 12 ini kita jadikan perkalian 2 kali 6. 2 kali 6 pangkat N min 1.
Ini angka yang di dalam kurung ini masing-masing kita pangkatkan dengan n-1 ya, sehingga bisa ditulis 2 pangkat n plus 2 dikali 6 pangkat n min 4 per 2 pangkat n min 1 dikali 6 pangkat n min 1. Oke, nah ini kan bentuk pembagian eksponen ya, maka pangkatnya bisa dikurangkan karena basisnya sama. Ini 2, ini 2. Maka pangkatnya bisa dikurangkan. Kita tulis 2 pangkat dalam kurung n plus 2 dikurangi dengan n min 1. Kemudian ini dikalikan dengan 6 pangkat n min 4 dikurangi dengan n-1. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita kerjakan, kita sederhanakan pangkatnya. Ini menjadi 2 pangkat, n dikurangi n habis. 2 dikurangi negatif 1, sama saja 2 tambah 1, 2 pangkat 3. Nah, yang di sini 6. N dikurangi n habis, min 4 dikurangi min 1. Min 4 tambah 1, jadi min 3. Nah, ini menjadi bagaimana, teman-teman? Ini menjadi 2 pangkat 3 per 6 pangkat 3. Sifat eksponen ya, kalau pangkat negatif jadi 1 per pangkat positif. Nah, ini kan menjadi 2 per 6 ya, dipangkatkan dengan 3. 2 per 6 berapa? Betul, 1 per 3. Nah, 1 per 3 pangkat 3 menjadi 1 per 27. Jawabannya adalah yang A. Baik, teman-teman, untuk latihan soal tentang eksponensial, saya kira cukup sampai di sini ya. Kita lanjutkan lagi pembahasan materinya pada video berikutnya. Sampai jumpa.